Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkenalkan, nama saya Izas Faris Muhammad, NPM 210826064, blog Respirasi, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan mind map terkait farmakologi, bronkodilator, dan agen steroid pada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dan asma. Yang pertama, kita akan membahas terkait bronkodilator, yang dimana bronkodilator sendiri merupakan obat yang membantu melebarkan atau sebagai dilatasi saluran nafas yang menyempit. Kemudian meningkatkan aliran udara ke paru-paru dan meredakan gejala seperti sesak nafas dan batuk. Untuk bronkodilator sendiri terdapat 3 jenis utama yang digunakan biasanya pada pengobatan asma dan juga PPOK. Yang pertama ada agonis beta 2 atau beta 2 adrenergic agonis, yang dimana memiliki dua jenis, yaitu ada SABA atau short acting beta adrenergic seperti salbutamol dan terbutalin. Kemudian digunakan untuk pengobatan gejala akut atau rescue medication. Efeknya sendiri cepat tetapi durasinya singkat, sekitar 4-6 jam. Kemudian ada long acting atau LABA, yang dimana contohnya sendiri seperti salmeterol dan formoterol. Ini digunakan untuk pengendalian jangka panjang, tidak untuk gejala akut, dan efeknya tentu bertahan lebih lama, sekitar 12-24 jam. Kemudian ada anticholinergic atau antimuscarinic agents, yang dimana memiliki 2 jenis juga, yaitu SAMA dan LAMA. Yang pertama itu ada SAMA atau short acting, seperti contohnya ada ipratropium. Tentunya digunakan dalam pengobatan akut, terutama pada pengobatan PPOK. Kemudian untuk jenis LAMA atau long acting, seperti contohnya ada tiotropium dan aclidinium. Tentunya digunakan untuk pengendalian jangka panjang dalam PPOK dan juga pada pengendalian asma yang berat. Kemudian ada jenis methylxanthins seperti theophylline. Bronkodilator ini kurang umum digunakan karena efek samping yang lebih signifikan dan memerlukan pemantauan kadar darah, tetapi digunakan sebagai terapi tambahan. Kemudian kita membahas terkait agen steroid sendiri. Untuk agen steroid sendiri ataupun kortikosteroid, yang dimana merupakan obat antiinflamasi yang digunakan untuk mengurangi peradangan dalam saluran nafas. Tentunya sangat penting karena peradangan merupakan komponen utama dalam patofisiologi asma dan juga PPOK. Yang jenis yang pertama ada inhaled corticosteroid atau disingkat ICS. Obat ini contohnya seperti ada budesonide, fluticasone, dan beclomethasone. Inhaled corticosteroid sendiri merupakan terapi dasar untuk pengendalian jangka panjang asma. Dan pada PPOK sendiri, ICS ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan penggunaan LABA dan juga LAMA, terutama pada pasien dengan eksaserbasi berulang. Kemudian jenis selanjutnya ada oral ataupun ada oral dan juga intravenous corticosteroid. Misalnya penggunaan seperti prednison, prednisolon, dan methylprednisolon. Obat-obat jenis ini digunakan dalam kasus eksaserbasi akut asma atau PPOK atau dalam kasus-kasus asma berat yang tidak terkontrol oleh ICS. Kemudian ada penggunaan pada asma sendiri. Untuk pengobatan pada asma akut, biasanya SABA digunakan untuk meredakan gejala sesak nafas secara cepat pada serangan yang lebih berat. Kemudian steroid sistemik mungkin juga diperlukan. Kemudian untuk asma kronis sendiri, ICS adalah terapi utama untuk mengendalikan peradangan dan juga seringkali digunakan bersama dengan LABA untuk menjaga pengendalian gejala. Kemudian untuk penata laksanaan PPOK sendiri, biasanya untuk PPOK akut penggunaan SABA atau SAMA digunakan untuk meredakan gejala. Pada eksaserbasi yang berat, steroid sistemik dapat digunakan. Kemudian untuk PPOK yang lebih tahap lanjut atau yang sudah kronis, penggunaan LAMA atau LABA lebih sering digunakan sebagai terapi dasar.
Dan ICS mungkin ditambahkan pada pasien dengan eksaserbasi yang sering, meskipun penggunaannya lebih hati-hati dibandingkan pada asma. Tentunya dengan kombinasi bronkodilator dan agen steroid merupakan pengelolaan asma dan PPOK yang dapat disesuaikan untuk mengurangi gejala, meningkatkan fungsi paru-paru, dan juga mencegah eksaserbasi penyakit. Jadi untuk kesimpulan dari beberapa penata laksanaan untuk PPOK dan asma ini sendiri, dari bronkodilator tadi ada 3 jenis. Yang pertama ada agonis beta 2 atau beta 2 adrenergic agonis dengan dua jenis juga. Untuk agonis beta 2 ada yang short acting atau biasa disebut SABA. Kemudian ada long acting yang biasa disebut LABA. Kemudian untuk anticholinergic atau anti-muscarinic agentsnya sendiri terbagi 2 jenis juga. Untuk yang short acting biasa disebut SAMA, dan untuk yang long acting biasa disebut LAMA. Kemudian ada methylxanthines yang tadi merupakan jenis dari bronkodilator yang jarang digunakan, tetapi biasanya diperlukan sebagai tambahan. Kemudian untuk agen steroidnya sendiri, untuk kortikosteroid, yang pertama ada inhaled corticosteroid atau ICS, dan juga ada corticosteroid untuk oral dan intravenous. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.